Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Maksusan, melayani di Jemaat GKE Talenta, Resort Palangkaraya Hulu, akan membawa kita bersama dalam renungan melalui kebenaran firman Tuhan dari kitab Ibrani, pasal 12, ayat 3 sampai 13. Namun sebelum kita bersama merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Engkau sediakan kembali bagi kami. Dalam sukacita kami bersama hendak merenungkan bagian firman-Mu, maka urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami mampu mengerti, memahami firman-Mu, dan memberlakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan berkati sidang jemaat Tuhan. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai 13 yang tertulis dengan judul nasihat supaya bertekun dalam iman. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Yang berbahagia setiap orang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberi tema bagian firman Tuhan ini, perjuangan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjuangan ini yang hendak disampaikan oleh penulis kitab Ibrani kepada jemaat Tuhan kala itu yang menghadapi masalah berat karena mereka harus dihina dan dicaci maki sebagai pengikut Yesus. Juga harta benda mereka dirampas, dan sebagian jemaat yang menanti-nantikan Kristus namun tak kunjung datang menjadi kecewa. Ibu saudara bisa membaca dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-32 sampai 34 dan Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Demikian perjuangan ini juga hendak disampaikan kepada kita yang saat ini masih berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir, di mana kita mengalami berbagai kesulitan dan kesukaran hidup. Kita mengalami kesulitan ekonomi, kita mengalami sakit dan penyakit, kita mengalami isolasi secara sosial, di mana sangat sulit untuk bisa dipercayakan dengan perkara-perkara yang hidup yang berkualitas, yang teguh, yang mandiri, yang takut akan Tuhan, yang memuliakan nama-Nya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita memperoleh kekudusan ilahi
sebagai anak Allah dalam ayatnya yang ke-10 dan yang terakhir. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu yang boleh bersama kami renungkan. Meteraikanlah firman itu dalam hati pikiran perbuatan kami, agar kami senantiasa menjadi alat di tangan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Pimpin kami satu hari ini ya Tuhan, dalam berbagai tugas tanggung jawab pelayanan dan aktivitas kami, agar kami senantiasa dalam keadaan sehat dan kuat, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, malapetaka, dan mara bahaya, dipimpin dan dipelihara dalam kasih Kristus bersama dengan keluarga yang kami kasihi. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.